Cantik Cosmo. Aduh, Kiki hari ini mau masak apa ya? Soalnya banyak banget nih bahan-bahan yang biasa kita pakai buat masak. Tapi di bagian sini nih ada bawang, terus ada kayu manis kayaknya ya. Tapi nggak tahu nih mau masak apa. Aduh, Kiki nggak tahu nih mau masak apa. Soalnya banyak. Hari ini Ada kakaknya. kita mau masak apa? Nasi kebuli chicken masala. Ya, jadi ini banyak sekali rempah-rempah yang nggak biasa ya. Iya. Kan biasanya kalau masakan Indonesia itu ada cabai, cengek, bawang merah, bawang putih, ada ulekan gitu. Iya, lebih ke sebelah. Kalau ini sekarang kita mau bikin buat teman-teman yang sekarang pada kangen di Mekah ya. Iya. Karena kan sekarang pandemi, jadi nggak bisa ke Mekah. Udah Iya. mau 2 tahun. Jadi kita bikin sekarang produk yang buat ngobatin kangen para jemaah haji dan umroh ya, yaitu nasi kebuli chicken masala, bukan masalah ya. Iya. Jadi dihilangkan haknya. Nah, ini kita sekarang mau masak. Yang harus pertama disiapin, mungkin pertama kita harus masak nasinya dulu, karena masak nasi sama masak chickennya lebih lama masak nasinya. Jadi kita preparing dulu masak nasinya, apa aja yang harus kita siapkan ya. Nanti ada pertama bahan-bahan buku dulu, mungkin kita kenalin sama teman-teman. Ya, yang pertama ada apa? Dari Cantikers ini ada ayam. Filet bagiannya, tapi ini kita pakai bagian filetnya paha. Kenapa paha? Karena paha itu ada lemak-lemaknya, jadi lebih gurih. Makanya kita nggak pakai penyedapnya terlalu banyak, karena sudah termasuk penyedap alaminya dari lemak ayam. Terus kita ini ada saus barbeque, tapi barbeque-nya olahan sendiri, bukan barbeque yang ada di pasaran. Iya. Jadi ini racikan sendiri. Kita tidak ada sedikit sekali MSG-nya, karena ini kita bisa lihat ya. Dari warna juga ini beda ya. ada butiran-butiran daging Iya. ayam. Kita pakai penyedap alami yaitu ayam. Jadi ayam yang di blender. Iya. Nah, jadi dijadiin bumbu dasar dari saus barbeque-nya. Jadi tentu barbeque-nya juga sudah punya karakteristik yang berbeda. Lalu punya andalan lagi, bumbu utama untuk nasi kebulinya nanti beras, kita ada bumbu dasar ini yang tentu rahasia dari perusahaan kita ya. Jadi ini campurannya ini complicated kayak hidup kita ya sekarang, banyak sekali Wadaw, complicated. Jadi semua bahan-bahan bawang merah semua pokoknya itu racikan jadi satu bumbu ini. Nanti bumbu ini yang buat bumbu dasar base dari berasnya, nasinya, basmatinya. Terus kemudian ini bumbu kari. Ini ada bumbu pipe spice ya. Jadi pipe spice itu campuran dari cinnamon, terus ada kapulaga. Pokoknya macam-macam rempah-rempah khas Indonesia itu semuanya ada di sini. Jadi kenapa sih kita pakai campuran antara yang Timur Tengah sama yang Indonesia? Kalau semuanya dari impor kan harganya tentu mahal. Jadi kita pakai alternatif biar kosnya tidak terlalu besar. Dan ini tadi ayam, bumbu yang ayam ini kenapa jadi kuning? Karena dikasih ini teh. Oh, dari jadi dicampur bumbu kari powder, nanti ditambahin kayak bubuk-bubuk yang tadi dijadiin satu ya, five spice sebutnya, masukin ke sini, lalu kasih minyak, kasih garam, kasih merica biasa aja, buat biar ayamnya ada rasanya ya. Nah ini buat topping nanti si nasi kebulinya. Ada ya, jadi selain yang powder, tetap harus dibantu sama yang utuhnya karena biar nambah taste-nya. Ini posisinya kita matiin dulu airnya ya buat nanti masak. Nasinya ini ada kapulaga, kemudian ini ada bawang putih, ini buat nanti topping di akhir. Jadi kita nggak pakai masak ini. Yang dipakai itu ini kapulaga, ini kayu manis, ini ada cengkeh, dan ini ada bunga lawang. Oh, dipakai juga ya? Betul. Ditambah ini ada bawang putih. Terus ini semuanya tadi saya racik. Ini yang jadi udah lebih simpel lagi. Udah dikasih garam, merica, dikasih bubuk powder, semuanya sudah dicampur jadi satu. Tinggal masuk. Jadi nanti lebih praktis. Sebetulnya kalau mau disatu-satuin bisa, cuman kita sudah bikin yang lebih praktis. Iya, bahkan nanti kita mau jualin produknya ini teh. Jadi teman-teman yang mau bikin nasi kebuli, ini nanti ada paketan. Tuh, Cantikers. Jadi lebih mempermudah, kan gak usah beli satu-satu nih. Iya. Jadi nanti kita siapin ini bumbunya tinggal kasih berasnya, dimasak jadi nasi. Wadah, tuh Cantikers. Udah dijelasin sama Kang siapa nih? Kang Dani ya. Siap. Jadi jangan kemana-mana, masih tetap di dapur Cantik Cosmo.
yang kita mau prepare sekarang buat nasi kebulinya bawang bombay dulu ya. Kita bawang bombaynya ini buat 1 kilo beras basmatinya. Oh ya, ini beras basmatinya. Jadi beda sama beras lokal, panjang-panjang, karakteristiknya banyak air. Oh. Tapi banyak airnya harus slowly, bukan banyak air yang cookingnya Kayak nasi biasa gitu. Betul. Jadi ini sebelum kita masak itu harus direndam dulu 15 menit ya. 15 menit minimal ya. Iya. Setengah jam lebih bagus. Jadi nanti air itu masuk ngeresep ke sini jadi berasnya tambah besar. Oh gitu. Jadi lebih gede ya. Nanti ukurannya nggak sama kayak ukuran beras biasa yang Indonesia ya punya. Jadi nggak bisa langsung dimasak karena nanti takutnya gigih rasanya. Kenapa ini gigih? Padahal mah itu gigih karena proses masaknya yang salah dimasak langsung. Ya. Betul. Nah kan, chef, kalau dilihat-lihat kan ini ada yang warna putih. Aku kan pernah ya makan nasi Arab atau Indian ya lupa. Warnanya tuh kuning. Nah itu apa bedanya? Kalau kuning itu ada jenis berasnya yang berbeda. Tapi kuningnya bukan kuning pekat ya. Kalau kuning pekat itu dari sini teh. Dari bubuk kari ini kunyit ya. Bubuk kari kunyit itu kuning itu nanti jenis nasinya juga berbeda-beda. Ada yang namanya nasi biryani, ada nasi mandi, nanti ada nasi habsah. Tapi yang kita mau bikin ini nasinya nasi kebuli. Jadi yang perpaduan antara Arab dan Indonesia. Ya gitu ya. Nah ini untuk 1 kilo berasnya kita butuh 1 piece bawang bombay ya. Jadi perbandingannya 1 banding 1. Oke, kita buang dulu ini. Kayaknya mah waktu itu makannya nasi itu deh, nasi biryani. Ya, nasi biryani itu kuning teh. Jadi nggak pakai bumbu-bumbu kayak rempah-rempah yang Indonesia ini dihilangkan. Oh. Jadi lebih pakainya yang curry powdernya. Jadi nanti ada berbeda di masakannya ya. Iya. Nah, kita siapin bawang bombaynya. Terus nanti pastikan ini ada teknik buat bikin selera masak menggugah selera banyak orang. Ya, terlebih di ruangan, kemudian wanginya kemana-mana, itu namanya teknik flambe ya teh. Teknik flambe. Flambe itu jadi yang keluar api-api. Oh, yang itu. Ya, itu fungsinya bukan buat gaya, tapi fungsinya buat menggugah selera para tamu yang sedang siap-siap pengen makan. Jadi buat gaya-gaya. Jadi kan aromanya langsung nyebar tuh. Iya. Nah, ini caranya seperti ini sederhana nanti. Gimana? Ini aku harus agak jauh ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi ada fungsi dan ini ada bawang putih dan bawang bombay. Jangan masukin bawang putih ketika api panas, bawang putih yang duluan. Karena cepat mudah gosong. Jadi yang dimasukin pertama itu bawang bombay. Karena kalau bawang putih dimasukin itu langsung cepat hitam cepat gosong. Jadi bawang putih itu di terakhir. Setiap ada bawang-bawangan yang lain digoreng, mau itu bikin bumbu apapun, bawang putih itu kalau bisa di akhir karena bawang putih yang paling cepat gosong karena bikin pahit ke masakan. Berarti berarti kalau aku tiap masak bawang putih duluan yang itu jangan, lebih baik kalau ada bawang bombay dulu aja. Gitu, berarti mulai dulu baru bawang putih. Yes, kita siapin minyaknya. Ini sedikit ya. Kita mau bikin teknik masak flambe. Ini jangan pakai minyak yang banyak. Cantikers, tapi jangan coba-coba di rumah ya, karena ini harus ada tekniknya kan. Enggak juga sih, sederhana aja nih. Tapi ini nanti pastikan ini apinya panas banget. Nah, jadi tidak akan bisa menghasilkan yang tadi ada teknik flambenya kalau apinya masih sedikit kecil ya, masih belum panas. Oh, jadi harus panas juga pan. Jadi ini kalau pannya sudah panas, pastikan panas, lalu masukkan minyaknya sedikit dulu aja. Ini buat teknik flambe ya. Jadi bukan nggak usah terlalu banyak. Jadi si masak ini sampai harum, kan yang menyebabkan harum kan bawang putih bawang bombay ya. Bawang bombay kan harum kan. Bukan saya malah mundur. Nah ini udah keluar harum dan keluar asap-asapnya. Ini kita bikin, kalau saya dulu di hotel itu pakainya ini kaldu, jadi air kaldu. Tapi kalau kita sekarang kan ini buat sementara aja. Jadi tinggal dari keadaan panas begini, pannya diangkat sedikit, kasih air sedikit. Jadi keluar dan bikin aroma ruangannya semakin dahsyat. Jadi
sederhana. Tapi kan kalau nggak punya tekniknya jangan coba-coba ya. Soalnya sini juga nggak berani, lihatnya udah menjauh. Ya, ini kita sekarang kecilkan apinya. Lalu kita masukkan semua tadi bawang bombaynya. Oh, disaute dulu ya? Yes, disaute dulu. Disaute. Kalau teman-teman yang nggak mau bawang bombay juga, sebetulnya nggak usah dimasak sama bawang bombay juga nggak apa-apa teh. Iya. Jadi misalkan nanti aja bawang bombaynya mah buat yang ada di ayamnya ya. Iya. Jadi di nasinya nggak harus banyak bawang bombay. Nah, ini bisa dikondisikan. Nah, ini udah begini. Ya. Nanti sampai agak layu sedikit, baru masukin Bawang. bawang putih yang tadi kita sudah prepare. Dan ini bawang putihnya dicincang lalu dikasih minyak. Oh, minyak. Jadi teteh Ya, kalau ini buat teman-teman mau masak, jadi nggak ribet ngupas-ngupas lagi bawang, maka prepare-nya gampang. Bikin bawang putih yang di blender atau di chopper, Iya, di chopper. lalu dikasih minyak, dikasih garam sedikit sebagai pengawet. Dan ini bisa jadi alternatif ibu-ibu mau masak lebih praktis Tuh, ya. cantik kan. Ya. Biasanya anak-anak kosan ya kan ya? Ya betul. Agak susah kalau masak tuh. Jadi Ada apa alternatif? Ini bawang putihnya nggak usah banyak, sedikit saja, Secukupnya secukup saja, buat aroma di depan. Udah keluar harumnya ya. Tuh, wangi. Nah, Wangi nggak cantik kan sampai sana? Terus ini masukin bumbu dasar tadi yang kita sudah racik ya. Oh, Nah iya, ini bumbu nanti dasar. teman-teman kalau mau gimana dapetinnya kita produksi ya. Nah ini udah ada bumbu-bumbunya. Jadi Itu ini, semuanya. yes betul semuanya ini udah kita takar. Jadi ini resep ini udah langsung buat 1 kilo beras. Nah jadi udah praktis. Nanti tinggal apa? Campur bawang bombay bawang ininya. Ini Ya. udah nggak usah nunggu lagi matengin ya, karena ini udah bumbunya udah mateng. Nah, nanti ini yang ada bubuk ini Ya. kita campur setelah masuk ke Oh, ke nasi. Ke nasi, Oh, betul. gitu. Berarti ini kita bikin bumbunya dulu ya. bumbunya dulu. Ini nanti dan ini nggak usah dimasak lagi matang ya teman-teman semua. Cantikas. Jadi ini udah mateng. Ya. Bumbunya yang penting ini sampai layu bawang bombaynya sama bawang putihnya tadi. Ya. Ini sudah harum aroma. Ya harum ya. Iya. Nah, oke. Wangi-wangi. Wangi khas timur ya. Bisa langsung jadi lapar. Kita masukin ke ini, Beras kita ini. matiin, kita masukin ke beras yang sudah disiapkan tadi. Kita Nah, ini sudah rendam dulu beras yang tadi ini selama 15 menit ya teman-teman semua. Jadi hasilnya begini, ini tinggal dimasukin ke rice cooker. Dan rice cooker yang ini cukup untuk 1 kilo ya masak. Oh. Oke, ini masukin aja ke sini langsung. Oke, Oh, langsung dimasukin masukin, situ ya. yes. Lalu kasih air dulu. Iya. Airnya kurang lebih di 1200 ml ya, 1200 ml. Nah, ini Airnya tuh harus air panas ya. kalau air panas itu hanya mempercepat saja teh, Oh, mempercepat proses kita masak. Jadi nanti nggak butuh lama waktunya biar. Nah ini tinggal diaduk, Iya. ya. Tinggal diaduk. Ini nanti bumbunya nyampur sendiri tak. Nyerap Ini ya, yang ya. terakhir tadi bubuk-bubuknya Oh, disatuin. disatuin ke sini, dimasukin ke sini ya. Tuh ya, cantikers. Sip. Tuh yang suka makan nasi kebuli ya. Ya. Nih, lihat biar bisa bikin sendiri Terus di ini rumah. tadi ada apa? Kapulaga, ada ini Oh, itu semuanya dimasukin dimasukin gratis. sekarang semua di sini. Kapulaga, terus Ada cengkeh, kayu manis, ya. cengkeh, betul. Ada bunga lawang. Nah, ini semuanya dimasukin aja ke sini. Oh, kalau itu bawang yang tadi terakhir. Itu Kang. buat topping nanti pas lagi makan. Oh, Nah, nah, ini tuh lihat. Jadi sudah aroma khas Arabnya Iya. ke cium ya. Nah, Udah lihat langsung ini. Jadi kelihatan nanti teman-teman dimakan. semua ketika kita bikin produk yang tadi itu Iya. praktis jadinya. Oh. Jadi nggak usah bayar mahal, sudah kita siapkan, tinggal teman-teman masak seperti tadi aja langkah-langkah awalnya. Oke, ini tinggal ditutup, Tungguin aja. lalu kita matengin kurang lebih 15 menit sampai 20 menitan. Nah, cantikers, tadi kan udah dibuat tuh ya bahan-bahannya dari nasinya juga. Jangan kemana-mana, tetap di dapur cantik, Cosmo. Cosmo. Halo cantikers,
balik lagi di dapur cantik Cosmo. Nah, sambil nungguin nasinya mateng, kita bikin ayamnya dulu ya Kak? Iya, tadi Chicken nasinya masala. kurang lebih 15 menitan Iya, ke depan ya. 15 menit. Sekarang kita mau bikin yang tadi pasangannya dari nasi kebuli, kita masak yang nggak biasa, bukan ayam bakar, bukan kambing bakar, Iya. tapi kita bikin chicken masala. Apa tuh chicken masala? Ini khas India ya masakannya. Jadi bukan masalah, tenang. Jadi ini kita makan, nanti temennya ada ayam filet, Ya. paha tadi yang sudah dibumbuin sama bahan ini, tapi nanti ini tetap dipakai lagi. Jadi ada sausnya, kita pakai sausnya juga pakai bumbu ini lagi. Terus kemudian ada barbecue sauce yang kita homemade, kita bikin sendiri. Kemudian ada bawang bombay, ada paprikanya. Kemudian ada kecap, ini ada mayones buat nanti topping saladnya biar seger ya. Iya. Makanan Timur Tengah itu identik dengan enak, jadinya takutnya ya. Makanya harus ada yang seger-segernya. Iya, Jadi dikasihlah saladnya buah-buah tomat sama ini selada ya. Siap, kita mulai, kita masak yang Kita bikin sekarang. chicken masala. Kita mau bikinnya kurang lebih 2 kilo ayam. 2 kilo ayam. Bisa jadi 15 porsi sampai 20 porsi ya. Wow. Kalau tadi nasinya itu orang Arab 1 kilo itu bisa Untuk berapa orang? 4 orang. 4 orang. Kalau di Iya. Indonesia mah mungkin banyakan ya. Iya. Kalau di Arab itu satu porsinya itu bisa 4 orang kita atau 2 orang lah ya. Iya. 2 orang yang laki-laki, kalau cewek mah 4 biasanya 4 porsi. Jadi makannya besar. Nah, ini sekarang kita pakai bawang bombaynya lagi kurang lebih di 1. Karena orang sana tuh lebih ini suka bawang bombay ya kan? Betul sekali. Ini kita mau pakai 2 bawang bombaynya biar ada Gimana nggak enak juga lah. jus-jusnya ya. Tapi ini nanti enaknya berbeda ya. Oh, Enaknya enak jadinya. Enak gitu. Bukan enak tapi enak, Enak. gitu. Ya, karena ada seger-segernya. Karena kita pakai ini base-nya bukan base benar-benar masakan India. Jadi betul-betul kita sudah kasih tes Indonesianya juga ya. Oh, Jadi iya. kan nggak ada yang pakai barbecue ya. Iya. Ini kita racik Ala lokal lah ya. ala lokal. Jadi orang Indonesia mah senangnya kan barbecue. Iya. Ayo orang barbekyuan kan gitu ya. Nah, ini kita sekarang Jadi kita barbekyuan. kita bikin chicken masalahnya ini 2 kilo, pakai 2 Bawang bombay. bombay lah, 2 kurang lebih ya. Nanti ada Jadi lebih ke 4 sehat 5 wareg, bukan 4 sehat 5 sempurna, tapi wareg. Karena nanti makannya banyak kan ngariung. Nah, kalau istilah Sunda mah tadi nasi liwet Iya, gitu ya. nasi Nasi liwet juga kan nasinya udah berbumbu banget ya. Istilah nama nggak usah pakai lagi lauk yang lain, kan nasi liwet udah enak. Walaupun sama asin hungkul sama sambal ya. asin sambal. Orang Sunda teh tuh suka daun, jadi lalaban kudu aya. Karena Sunda suka daun. Sunda suka daun. Jadi kita iris. Oh nanti sama disaute dulu. Betul, saute dulu. Dan posisinya kalau mau tips lagi, Iya. ini yang namanya sayuran. Iya. Kalau kita sautenya di depan, itu pasti nanti makanannya gizinya hilang. Oh. Makanya kalau mau gizinya tetap ada, Ya. jangan semuanya dimasaknya di depan. Jadi cukuplah yang di depan mah buat pewangi, ya, buat taste-nya. Tapi kalau mau cari gizinya, maka semua masakan ini jangan dimasak di awal karena nanti layu ya. Si bawangnya kan nanti layu semua kan. Iya. Nah, itu nilai gizinya justru hilang, rusak. Makanya kalau mau dan kalau memang nyari makan buat sehat, maka ya tadi jangan sampai sayurannya dimasaknya terlalu lama, apalagi ini paprika dimasak di awal, disaute di awal, kemudian masaknya 1 jam. Iya. Ya tuh nilai gizinya yang ada di sini hilang. Betul. Ini Akang tuh basic memasak itu emang suka, hobi atau gimana Kang? Selain hobi, dulu sekolah soalnya. Oh sekolah di mana Kang? Dulu sekolahnya di Sandi Putra Telkom. Kalau sekarang di Telkom University ya. Iya, iya. Nah, kemudian saya kerja di hotel. Ya. Kurang lebih beberapa tahun. Kalau banyaknya sih kita di sekolahan. Jadi sekolahan internasional yang masak buat siswa-siswanya, Iya. bule semua. Oh boleh. Ya, kita masakin. Makanya kenapa saya jadi punya ilmu ini? Karena saya masakin masakan Korea, Jepang, Arab, Meksiko.
Ya, posisinya makanan yang Prancis, ya, gitu itu kan. Ratatouille, masakan Prancis juga kita Iya. sempat masak. Itu ada filmnya kan nih sama tikus ya. Sama tikus. Sip. Iya. Ini sudah paprikanya nanti kita siapkan. Ini teman-teman motong paprika biar nggak banyak kos yang kebuang. Iya. Ada triknya. Jadi gimana? ini. Jadi diginiin. Tuh. Jadi kalau kita sekarang langsung biasa kan kalau motong suka dibagi tiga dulu ya. Nah ini jadi nanti banyak yang kebuang, makanya potong bagi dua dulu, terus ini pangkalnya diginikan. Jadi nanti tinggal cabut kita tuh. Oh iya Ya, benar. jadi nggak banyak yang kebuang. Kalau di rumah masak sama Yes. mama gitu, 3 dipotong. Yes, makanya Dibuang. jadi gini aja tuh, tinggal dua nanti tinggal kita potong dibagi berapa terserah kita mau potongannya seperti apa. Oh. Jadi bagi dua dulu teh. Jadi biar nggak kebuang Ya, biar nggak kebuang. Jadi ini tinggal gini ya. Iya. Set, lalu tinggal dicabut ini aja. Oh iya praktis tuh cantikers biar nggak kebuang Dan bahan-bahannya. kedua nggak bikin kotor meja Oh, karena iya, banyak iya, benar. karena banyak ini biji-biji Itu begini ya. biji-bijinya, iya. Kan nggak asik kalau misalkan kita masak pabalatak ya bahasanya ya. Balata. Jadi biar si mejanya tetap Jadi clean. rudet kalau masak balata. Gitu. Tuh, jadi ini tinggal dipotong sesuai dengan kita mau. Kita mau bikin yang panjangnya begini, nanti Iya. tinggal begini. Kita yang mau minggir begini Di-slice, atau mau ya. yang begini bisa. Jadi nggak ada yang banyak kebuang. Iya Gitu. benar-benar. Kita bikin yang segini aja lah. Ya. Tuh, jadi Teknik baru ya. ya, jadi teman-teman jualan itu kalau misalkan kita nggak hitung kosnya, Ya. nanti disangkanya banyak uang untungnya, ternyata pas dihitung buntung. Buntung. Iya. Jadi harus sesuai ya Kang ya. Sesuai. Sudah tahu food engineering, disebutnya food engineering kenapa ya? Karena kayak bengkel ya. Ini mana menu yang bisa di-combine Iya. nggak kebuang. Ya saya kasih contoh misalkan saya pakai fillet ayam. Iya. Kan tentu ada tulangnya. Ini Iya. tulangnya bisa dijadiin menu yang lain. Yang diambil dada. Iya. Terus ada potongan-potongan kecilnya. Nah saya jadiin ini. Oh. Jadi sekarang menu-menunya itu nggak ada yang satupun kebuang. Gitu. Jadi ada manfaatnya tiap bagian-bagiannya ya Kang ya. Sekali itu jadi namanya food engineering. Jadi setiap menu yang kita keluarkan itu adalah hasil dari perhitungan kita ngeluarin menu itu juga. Iya. Jadi jangan sampai kita ngeluarin menu tapi yang banyak keluarin kosnya jadinya gitu teh. Kayak sebelah dulu kan itu jadi Betul. bahan-bahannya nggak ada yang kebuang. Semuanya sama tulang-tulangnya dipakai Sama betul tulang. sekali. Jadi itu yang harus kita pikir nanti jualan, jangan cuman gayanya kerennya, Iya. tapi tetap harus hitung-hitungannya jelas. Oke, ini kita potongnya seperti begini. Katanya mau bantuin? Boleh Siap, sini. nyalain apa? Ya. Terus ini masukin Ini bawang. nanti masukin bawang bombay, Oh. terus bawang putih, Ya. kemudian nanti masukin paprika. Tapi saya pengen paprikanya seger. Tadi biar jangan semuanya dimasak dari awal kan ya. Iya, Saya iya. pengen paprikanya lebih seger. Jadi paprika itu saya masukinnya di akhir. Oh. Jadi iya. biar masih ada crunchy-crunchy-nya gimana gitu ya. Biar nggak apa sih lembek Ya Kang betul sekali. Jadi nanti yang dimasaknya sayurannya, yang paprikanya khusus terakhir kita masukin ya. Oke. Biar nggak terjadi Ini nunggu panas dulu. Ya nunggu panas biasa. Nanti masukin ini, masukin bawang bombaynya sama bawang putihnya. Lalu masukin ayamnya. Kurang lebih ayamnya kita pakai 2 kilo. Kalau buat satu porsi sih cukup 100 gram. Oh kalau untuk Kalau buat satu porsi, jadi hitungannya per porsi itu rata-rata di angka 100 gram. 100 gram. Termasuk udah cukup banyak karena 100 gram daging kan ada bawang bombay, ada yang lainnya ya. Iya. Ini masuk, kita tungguin dulu, masukin dulu ini ya. Bawang bombay dulu ya. Sip. Sip. Ih, Bawang bombaynya masukin. kelihatan ya yang jarang masak sama yang sering masak. Nanti ada bawang putihnya. Oh, udah. Nah, kita masukin bawang putihnya nanti semuanya aja ya teh. Semuanya. Setelah bawang bombay Setelah bawang bombaynya layu. cantikas. Jadi yang tadi dijelasin sama kakak Denny ya. Dani. Oh, Dani itu bisa dicatat kayak tadi Sip. basic-basicnya apa aja, terus bahan-bahannya itu jangan sampai kebuang ya Kang ya. Ya sayang nanti Mubazir. banyak kos yang kebuang. Iya, benar. Nah, kita siapin ini. Jadi masuknya cuma sederhana. Bawang putih, terus masukin ayam. Oh ayam. Setelah ayamnya semuanya sudah
berubah warna, Ya. mateng, masukin sausnya. Oh, saus. Tinggal dikasih kecap, bubuk ininya, bumbu-bumbu yang lainnya nyusul. Jadi simple, sederhana, tapi bisa jadi masakan yang luar biasa. Simple tapi pasten. Selesai dulu. Udah selesai. Nah ini tadi makanya kenapa masak sayuran itu saya di terakhirin yang ini, Ya. karena kan kebayang ya kalau ini nanti masuk juga nih, Ya. udah gitu masuk ayam lagi, jadi nanti ininya pasti jadi lembek. Oh, layu ya, Iya, layu. betul. Jadi jangan dimasaknya bersamaan. Biar masih ada suara Crunchy-nya dan itu rasanya lebih enak. Tuh, dan kita harus masak-masakan sama Nah ini udah kita masukin bawang putihnya kurang lebih 1 sendok, ya 1 sendok makan. digalo Ya, ya. digalo. Galo kalau bahasa Sunda mah. Kalau nggak tahu bahasa Sunda jadi diaduk, satuin, cantikan. Sudah terasa aromanya teh, ya. Iya, bawang Bawang bombay putih. dan bawang putih. Yes, nanti tadi ayam hasil yang sudah dimarinate, Ya, tadi dimarinate. pakai bumbu, dan kalau bisa marinate ayam berapa lama kan Kang ya gitu ya? Biasanya berapa lama Kang? Minimal 3 jam. 3 jam. Disimpannya di chiller ya, jangan di frozen karena nanti Nah, biasanya aku kalau lihat tuh yang di marinate suka ditutup pakai apa sih, bubble plastic wrap. Iya. Ya, itu fungsinya biar aroma kulkas tidak masuk ke Oh, biar tidak terkontaminasi. kombinasi. Kan suka makanan yang kebuka ya tiba-tiba pas dimakan teh baunya bau kulkas. Iya, Nah, benar. itu tadi karena kulkasnya posisinya di wrap itu Dicampur. jangan diterbuka karena nanti terkontaminasi aroma yang lain begitu. Oh, iya. Dan ada triknya lagi kalau kulkasnya biar nggak bau. Ya, Teteh kayak apa? punya lemon. Punya? Lemon kalau misalkan nggak lemon jeruk, Ya. tapi yang berbau yang aromanya bagus, nah itu Ya. bagi dua disimpan secara Oh, biar terbuka. nggak bau. Itu menyerap bau yang lain. Nah, ini masukin ayamnya. Ini ayamnya lebih saus banyak ayam. lagi. Kita bikin masak besar ya. Sip. Oke. Nah ini dia ayamnya. Sekarang aku ngerti kenapa kalau di kitchen banyaknya yang kerjanya cowok ya. Bagian kayak gini susah banget. Kalau untuk saya ini pakai coba pakai yang apa? Yang kayu ya, biar tidak terlalu ini bantu ya. Dan ini apinya kalau bisa agak besar. Kenapa agak besar? Biar ayamnya cepet ngeset ya. Makanya kalau di kitchen tuh banyaknya cowok yang Betul. kerja. Dan ini bagusnya pakai apinya yang kompornya kompor yang gede sih. Besar ya? Betul. Tapi nggak apa-apa ini kita buat teman-teman biar yang pada melihat ini nanti bisa ngerasain kan. Ya. Kalau saya masak sedikit nanti Ya, sama kondisinya apa? bisi hoax pamannya kan Ya, gitu ya. ya. Enak padahal mah teka bagian ya. Kan gitu. Nah ini sampai ayamnya semuanya mateng baru masukin sausnya teh. Jangan masukin sausnya sebelum ayamnya Mata. setting karena nanti jadi terlalu banyak air. Oh. Karena kan saus itu mengandung air. Iya. Jadi kayak bikin sop jadi airnya. Oh iya, benar-benar. Jadi harus Jadi kayak sop barbecue betul. jatuhnya. Nanti disangkanya sausnya banyak padahal itu Tapi ini udah agak ada yang mateng ya kan? betul. Nanti sampai semuanya mateng merata. Nah, sambil nunggu. Nah, sambil nunggu akannya yang masak-masak, jangan kemana-mana, tetap di dapur Cantik Cosmo. Cosmo. Hai Cantikers, masih di dapur Cantik Cantik Cosmo. Cosmo. Nah, tadi kan akannya lagi bikin Ayamnya. ayam chicken masala. Masalah. Ya. Ini tinggal tadi kan udah di saute ya sampai sekarang udah mateng tuh. Udah mateng ya. Sudah mateng, warnanya udah bagus dan cium harumnya ya. Nah, Udah kita warna-warni. sekarang mau masukin Apa nih? barbecue Oh, barbecue-nya. saus homemade kita ya. Ya. Nanti perbandingannya
posisinya Satu 1:2. Jadi banding satu dua. ayam, sausnya 2 ya. Jadi ini Ini kita- tuh Akang tuh suka memasak atau emang jualan atau gimana? emang kita kan punya brand Oh, sendiri. brand, Ini ya. kita mau jualan menu baru ini. Oh, menu Jadi baru. menu yang akan launching baru, belum dimasak dimanapun, Ya. belum ditampilkan dimanapun, dan ini masih sebetulnya masih rahasia ya. Tapi kita Ini official ya di Cosmo. betul. Tapi subhanallah Cosmo ngundang kemarin, kita bikin menu yang bakalan kita jual, dan ini mudah-mudahan Emang selain jualan ini kan katanya Akang Betul. launching nih. Selain Ya. jualan ini yang mau launching ini emang jualan apa? ada pizza Giant yang Giant. brandnya Katsurupan. Katsurupan. Jadi ini brandnya. Katsurupan kayaknya. Ah, ini dia dusnya. Oh, Katsurupan. Giant Pizza Katsurupan ada di Jalan Kolmas Kolmas. Cimahi dan Jalan Muara Rajan Bandung. Oh, kalau di Bandung Muara Raja. Jalan Muara Rajan. Jadi teman-teman, nanti menu ini adalah menu alternatif dari pizza. Iya. Yang lain pengen nasi kan ya? Iya, iya. Kayak di Samuel Noy kan ya. Soalnya kalau belum nemu nasi teh belum Belum afdol. kenyang ya. Makanya kita ini semua kan sudah di Selain pizza apa lagi? ada chicken crispy, ada ayam katsu. Itu Katsurupan itu memang brand itu dibikin karena memang menu utamanya adalah chicken katsu teh. Oh. Jadi Katsurupan, bukan kesurupan ya. Iya. Jadi Katsurupan. Kalau cantik semua mungkin kesurupan ya. Nah, terus kenapa bikin Katsurupan juga? Kalau orang Sunda kan ya makan enak teh, ayo mana kunaon juga nu Katsurupan. Iya benar-benar suka dikasih Ada. tau ya sama nenek Ini, gitu. itu dia tadi. Ini kita kasih kecap teh. Oh kecap. Jadi kasih Itu kecap. kecapnya kecap manis Apa aja? atau Kita manis. Ya, Oh. kalau brand, Iya. kalau brand apa aja ya? Iya. Ya, sama aja. Yang penting kecap manis, jangan kecap asin. Oh gitu. Oke, ini sudah kita aduk, jadiin satu. Mantul ya. Ya, jadi nanti ada aroma timur tengahnya, dapat barbecue sausnya. Udah Sama. wangi tuh. Tinggal sama nasi. Iya, nanti teman nasi ini dahsyat sekali. Oh nanti setelah disaute ini baru dimasukin Terakhir, Tuh. ya terakhir baru paprika. paprika ya. Betul sekali. Kenapa? Karena biar ada masih nilai gizinya Iya. di situ. Kalau kita sekarang masak tadi dari awal teh, Ya. ini lama nih masaknya kan, Ya. itu nanti justru hilang nilai gizinya sayang. Ya. Gitu. Masih Udah lapar gitu kan, cantik kan. Lihat gak sih dari warnanya udah cantul ya, Iya. cantik mantul. ini nanti tinggal dikasih finishing touch-nya, merica, garam, Oh terakhir juga masih pakai itu tetap kan kan? belum dikasih apa-apa ya. Oh, Baru ayamnya saja diungkep tadi bahasa bahasa Sundanya ya. Iya. Ungkep itu bahasa apa? Sunda atau Jawa? iya bahasa Sunda kayaknya mah ya. Soalnya kalau biasa kita dengar diungkep dulu. Iya. Oke. Nah, ini kita baru masukin Jadi tadi. itu menu terbaru dari Yes. Giant Pizza Katsurupan ini kita menu yang spesialnya, kita kasih bubuk-bubuk tadi khas Timur Tengahnya sausnya. Jadi perpaduan antara Indonesia, Timur Tengah, dan Iya. Eropa. Jadi ini mah masih ada lokal-lokalnya ya. Yes, Cantik, betul sekali. Katanya bisa bantuin adukin. Boleh. Saya bantuin masukin merica, garam, dan lain-lain. Ya. Nanti jumlah merica, garam itu tergantung gimana selera cantikar semua ya. Iya. Mau rasanya gurih, mau rasanya manis. Nah, itu. Tapi kenapa ya kalau misalkan orang masak gitu ya, jangan ragu-ragu katanya tuh. gitu. Iya. Harus berani, apalagi sama rasa. Betul, harus berani rasa ya. Iya. Jadi nanggung kalau kita ngasih ragu-ragu itu nanggung rasa teh. Oh. Jadi ragu-ragu itu kan dalam kehidupan juga nggak boleh ragu-ragu. Oh iya betul. Betul ya. Memilih itu jangan ragu-ragu. Jadinya, nah kita aduk semua. Oke, siap. Ini sebentar lagi kita masukin terakhir. Teteh sudah mencium aroma nasinya yang ini sama nasi. Ya perpaduan nasi itu udah mulai ngebul ya, kelihatan ya. Nanti Iya, mulai kita angkat. Nah ini udah hampir jadi teh. Jadi nanti kita buat terakhir Ya.
bedanya sama bikin roti, Iya. masak itu kalau kurang garam tinggal tambahin garam, Iya. tinggal tambahin gula di akhir. Jadi nggak terpatok sama resep. Iya. Kalau roti, Iya. kalau bikin pastry itu satu saja ketinggalan garam Pasti ada yang kurang. itu gagal. Oh iya. Jadi alhamdulillah kita dulu Ya masak. kayak kalau misalkan telurnya kurang. Yes, bantet jadinya. Iya, jadi bantet. Betul. dan Nah, itu lembab. tadi ini kecilin apinya. Baru kita masukin paprika. Diaduk juga atau? Iya, diaduk. Nanti biar warnanya cantik. Ya. Sip. Tuh, ini terakhir. Makanya tadi nanti tetap mateng tapi tidak terlalu mateng. Jadi masih kelihatan ya warnanya Tuh, juga. warnanya lebih cantik. Kalau mau yang suka bawang bombay lagi, bawang bombaynya dimasukinnya juga terakhir teh. Oh, jadi ditambah gitu. Ditambah, tapi kan terlalu banyak bawang bombay juga isi nggak suka ya, nanti dikondisikan. Oh, siap. Nah, ini aja. Nah, nanti ini tinggal teh matiin. Iya. Si sayuran ini matang dengan sendiri. Oh. Jadi jangan masuk di awal. Kalau masuk di awal ini Warnanya juga pasti berubah. letak. Jadi bahasa apa? Terlalu overcook ya. Terus si warnanya juga pasti berubah kan. Betul. Dari ininya. Ini ya udah jadi. Sekarang teteh ambil sendok, cobain teteh. Ini kurang apa? Mantul ya. Kurang banyak atau apa? Kita cobain sausnya dulu ya. Coba. Teteh cobain. Sip. Kira-kira kurang apa? Nanti saya cobain. Ih, enak loh. Ya. Iya, enak. Sumpah enak. Serius ini bukan karena di syuting ini. Enggak, Ya. serius. Serius ini bukan peres ya, bener ini enak. Gak manisnya juga cukup kata aku. Cukup ya, udah. Coba saya Iya. cobain ya. Enak tau, cantiknya sumpah. Nah, kita ambil dulu. Enak banget. Ini baru bumbunya ya, nggak tahu ayamnya ya. Yes, nanti ayamnya cobain. Gak sanggup gitu pengen cepet-cepet makan. Kita try sausnya sudah cocok atau belum? Nah, udah pas ya. Kan? Mantul, tuh kan kata Udah aku pas. mantul. Jadi perpaduan ini Ya. nanti pakai matangnya nasi, lalu Iya. kita plating. Jadi sudah seperti aja, sederhana. Chicken, masala, dan nasi kebuli jadi satu. Chicken masala dan Mantap. nasi kebuli. Nah, cantikan chicken masalanya udah jadi, sama nasinya juga udah matang ya. Betul, udah matang. Kita cek nasinya dulu. Kita cek nasinya. Tuh kan, Oh. lihat teman-teman cantiknya semua. Kita lihat ya, aroma Timur Tengahnya sudah ada. Jadi kita bisa perhatikan ini rempah-rempahnya begitu dahsyat. Tuh, jadi ini 1 kilo ini teh kalau buat orang Arab Iya. bisa cuma buat 3 orang kan ini 3 ya. orang ya, kalau di Indonesia mah enggak. 10 orang lah ya 10 sama orang, ya. 10 orang bareng-bareng. bareng-bareng. Nah, ini kita Tapi banyak banget ya kalau Iya. misalkan untuk orang Arab ini Iya. 4 orang gitu. 4 orang Arab nih makannya segede gini nih. Banyak ini. Nah, kita plating sekarang ya. Kita plating. Kita Kita pegangin takut jatuh ini. siap. Ini nasinya lihat. Aduh, mantuliti. Ini ada rempah-rempahnya, jangan khawatir dimakan itu buat ini ya, buat Karena ada khasiatnya juga ya, Kang ya. khasiatnya betul sekali. Ini kita Tuh, kasih porsi ini ya, porsi Portugal ya. Portugal, porsi tukang gali ya. Sip. Kita cobain yang ini. Nanti kita plating juga yang di dusnya teh biar Oh iya iya. biar kelihatan ya. Iya benar-benar. Biar ala-ala ya Kang ya. Sip. Ini Terus kita iya ayamnya. aduh. Oke. Nah, kalau di tadi tuh Akang tuh apa? Giant Pizza Giant ya. pizza betul. Nah, di Giant Pizza ini biasanya kan kalau teman-teman cantikers tuh lihat nasi kebuli itu ayamnya ayam yang Betul. satu gitu. Kalau Yes. kalau di Giant Pizza ini beda. Ini beda, jadi lebih ke punya diferensiasi yang jelas. Iya. Jadi ini nggak akan pernah nemu di tempat manapun karena ini adalah resep kita sendiri yang tidak
jiplak ya Iya, bahasanya iya. ya, kita create sendiri. Karena kan banyaknya tuh si ayamnya tuh satu gitu kan, Betul. beda sama kayak gini. Jadi nanti apa, kita kasih garnish buat tambah seger si Iya. ininya, penampilannya ya. Oke, tomato. Tomato. Tuh. Oke, Udah deh. dan ini kita kasih Oh, pakai ini ya, mayonnaise. betul. Biar agak segar-segar gimana Iya. gitu. Tuh, cantik tuh. Oke. Pasti cantik sudah jalan dulu dah gitu kan. Siapa lagi nih, Kang? Udah. Udah. Jadi tinggal kasih tadi. Pakai bawang putih ya? Ini dia bawang putihnya. Buat teman-teman yang ini hanya khusus additional saja ya, Oh, Pak. additional. Jadi kalau misalkan memang nggak suka, jangan. Tapi ini biar menambah cita rasa. Yang suka, Mangga gitu ya. silakan. Betul. Tuh. Kita kasih hiasan-hiasan dari pinggirnya. Kayak apa tuh? Oh iya iya iya. Biar ada Biar nggak kosong ya. tidak kosong. Duh. Udah lapar ya, masih cantik tuh. Aduh, pengen gitu. Ini tadi si Nah. nasi kebuli Nasi kebuli chicken with masala. chicken masala. Mantap. Mantul katanya. Enak. Silakan dicicipin. Tara, nasi kebuli with chicken masala. Nah, ini tuh kalau misalkan di Giant Pizza udah Ya. tersedia atau belum? Ini menu terbaru kita. Ya. Jadi kita planning mudah-mudahan awal bulan Oktober ini Ya. bisa launching. Dan kita lagi setting harganya buat teman-teman yang rindu Baitullah, rindu Mekah dan Madinah, makanan Arab yang nggak pakai mahal. Kita mau setting harga di antara range 20.000 sampai 25.000. Wow, biasanya- Seporsi ini ya. Biasanya tuh kan harganya 45.000 Ya, kita ya. nanti mudah-mudahan nggak terlalu mahal dan mudah-mudahan kita bisa kasih harga 20.000 sampai 25.000. Siap. Nah, cantikers kepo kan? Aku mau nyobain ini buatan Kang Denny ya. Nah, sebelum aku nyobain, aku mau pamit undur diri dari dapur Cantik Cosmo bersama Kang Dani. Nah, jangan lupa di like, share, subscribe, sama komen juga ya. Dan tunggu menu-menu selanjutnya. Siap. Bye bye.